Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bersama langsung lagi di sini. Ya, hari ini hari Minggu, topiknya ngobrol-ngobrol santai mengenai red light lagi. Kenapa? Kan ini powerful banget. Dan ini sekarang menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari napas ritme. Karena kombinasi frekuensi yang dibentuk oleh cahaya, ya, karena merah itu ada frekuensinya, masing-masing spektrumnya ada frekuensinya. Nah, karena ada frekuensinya, maka ritme napas ini bisa menyesuaikan dengan itu. Kenapa? Karena teori ritme napas atau napas ritme ini didasarkan pada teori frekuensi, maka sangat klop sekali. Itulah kenapa napas ritme dengan red light itu bagian tak terpisahkan. Dan berhubungan dengan red light, ada banyak alat yang sudah saya investasi untuk dibeli, hanya untuk sekedar memuaskan rasa penasaran saya, barang sebetulnya benar apa enggak. Barang yang saya beli itu berkualitas apa enggak. Apa-apa yang saya pernah beli alat-alat untuk mengukurnya. Yang pertama adalah alat untuk mengukur panjang gelombang cahaya. Jadi ketahuan panjang gelombang cahayanya berapa, kemudian dayanya watt, miliwatt per sentimeter perseginya berapa. Kemudian apa lagi? Saya pengen tahu intensitas cahayanya. Misalnya alat seperti ini. Ini namanya luxmeter. Ini untuk mengukur intensitas cahaya atau kekuatan cahaya ketika dia mengenai permukaan suatu area permukaan tertentu. Kemudian apa lagi? Nah, solar power meter. Ya, solar power meter ini fungsinya adalah untuk mengetahui tadi kekuatan intensitas cahaya dalam satuan eh, watt per meter persegi atau bisa dikonversi menjadi miliwatt per sentimeter persegi. Alat yang untuk mengukur panjang gelombang juga bisa. Kemudian apa lagi? Ini alat untuk mengukur radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik ada dua, yakni apa namanya? Bukan radiasi, lebih kepada mengukur electromagnetic field, medan elektromagnetik atau electromagnetic field. Jadi ini biasa dipakai di industri untuk mengetahui seberapa kuat aliran listrik menghasilkan eh, apa namanya power gitu ya, menghasilkan kemampuan untuk ditransmisikan lewat udara. Ya gampangnya kita nyebutnya sebagai radiasi, tapi bukan dalam pengertian kayak nuklir gitu ya, bukan ya. Kemudian alat ini juga mampu untuk mengukur magnetik. Jadi daya magnetik yang keluar dari pergerakan listrik itu. Kalau listrik kan elektromagnetik, ada elektro ada magnetik. Satuannya biasanya miligauss. Satuannya biasanya Gauss. Kalau misalnya apa namanya elektromagnetiknya satuan itu volt per meter. Nah, ini kalau kita misalnya dekatkan ke arah laptop, nah, ya kan, angkanya dia sampai di atas 60-an, kemudian ini 0,0 sekian miligauss. Tapi kalau jarak laptopnya, jarak kita ya, jarak kita dengan laptop kita mundurkan, nah, maka dia tidak bunyi. Kenapa ada jarak minimum itu kalau dia kurang dari 40 volt per meter, maka dia nggak bunyi. Jadi jarak segini nih, kalau misalnya kita main laptop ya, 70 ya, kalau kurang dari 70 itu nggak bunyi dia. Tapi kalau misalnya kita main laptopnya sampai begini, apalagi ngelihatnya sampai dekat sekali, ini kan, sampai 70, 100 dan sebagainya, ini justru nggak bagus. Maka kalau kita pengen nonton laptop, ya jaraknya kira-kira segini lah, kurang lebih seperti itu. Nah ini nanti akan bermanfaat untuk mengukur alat. Dan di tahun 2025 mendatang, saya akan memunculkan lagi dua varian dari alat red light yang selama ini sudah sering saya promosikan dari apa namanya awal tahun 2024. Jadi kalau dulu itu ada tipe standar ya, yang kotak ukuran 30 cm kurang lebih, itu 60 LED. Kemudian ada tipe yang half body, itu 120 LED, 120 lampu, gampangnya begitu. Kemudian ada tipe half body juga yang 200 lampu, dan ada tipe full body yang 300 lampu. Jadi awalnya itu yang empat jenis, tapi yang sering dibeli itu yang nomor dua, yang tipe standar lah, yang kayak gini. Tapi warnanya ada putih, ada juga warna merah. Nah, ini yang warna hitam, yang biasa saya pakai sehari-hari di
OMG dan sering saya bawa ke mana-mana, sering saya bawa ke Surabaya, ke Jogja, ke Semarang, kemudian ke Padang, pernah saya bawa juga ke Palembang, pernah saya bawa juga ke Bali, pernah saya bawa juga ke Lombok. Ini kuat sekali, ampuh sekali. Masuk bagasi, kemudian masuk kabin, no problem. Ini tipe yang standar, yang nomor dua. Kemudian nanti ada dua tipe lagi yang saat ini sedang dalam perjalanan. Untuk masuk Indonesia, biasa harus diurus-urus dulu, perizinan dan sebagainya. Nah, saya ingin membandingkan, saya beli satu tipe yang cukup mahal dari Amerika. Memang saya sengaja beli, saya ingin memperbandingkan aja dengan apa yang saya mau jual, gitu, apa yang saya mau tawarkan. Jadi saya minta speknya begini, 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 begini. Saya minta custom, istilahnya. Saya minta custom speknya begini. Nah, custom punya saya itu nanti akan saya perbandingkan dengan eh, merek-merek yang udah terkenal di luar sana. Ada cukup cukup ada salah satu merek yang cukup terkenal. Nanti saya akan bandingkan elektromagnetiknya, elektromagnetic fieldnya. Ini adalah merek yang saya beli dari luar, ya, yang di sana cukup terkenal, sering juga dipakai. Colokannya juga bukan colokan Indonesia ya, seperti ini. Ya, jadi harus pakai konektor untuk nyambungin ke PLN Indonesia stop kontaknya. Ini yang dari luar, ini harganya ya lumayan. Ini terdiri dari beberapa warna. Kita lihat perbandingannya pada elektromagnetiknya. Saya akan sambungkan dan saya akan nyalakan. Ya, powernya saya nyalakan, ya. Ini nyala. Nyalanya warnanya macam-macam kelihatan dari pinggir sini. Ada merah, ada kuning, ada biru. Kalau saya sorot ke depan sini ya mungkin akan terang sekali. Tapi ya kelihatan lah intinya warnanya kelihatan. Di sini ada satu, dua, tiga merah, kuning, biru, dan infrared ada empat. Dan dia 12 LED. 12 LED ada empat. Jadi saya investasi untuk beli alat ini untuk sekedar memperbandingkan. Posisi ini adalah posisi nyala. Posisi di on kan lah gampangnya begitu. Biar kelihatan posisi di on kan. Kita akan ukur berapa elektromagnetiknya. Saya agak jauh dari laptop biar tidak apa namanya kontaminasi. Saya dekatkan sini. Ya. Ini angkanya adalah 230-an, 230 sampai 250 dengan miligaussnya itu antara 0,3, 0,03 sampai 0,3 dari pinggir ya. Kalau dari depan, dari jarak depan ini, kalau kita lihat di sini ya, jarak kira-kira 5 cm lah ya. Jarak kira-kira 5 cm itu 300-an, 300-an volt per meter ya dengan kelihatan di sini. Agak susah sih ngeliatnya, tapi saya bacakan aja lah. Kalau di center dari kamera ini agak-agak, ini kalau gini paling kelihatan nih. Nah, itu kan 500-an ya. Jarak 5 cm, 500-an. 200-an, 200-an, sorry, 200-an. Nah, kalau saya mundurkan, biar ya, nutupin ya. Nah, itu menjadi ini jarak kurang lebih 15 cm, itu 100, 110, 120. Kalau jaraknya saya bikin jadi ini sekitar 20-an senti ya. Nah, jarak 30 senti, nah dia masih bunyi, masih dudut 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 gitu kan. Angkanya kelihatan. Itu masih 50-an. Ini udah jarak 30 senti nih, 50-an. Tapi masih bunyi. Ya kan? Jadi artinya dia masih masih radiasi itu masih cukup cukup tinggi lah. Kalau saya mundurkan lagi di jarak ya ini nih jarak sekitar 40 senti lah. Juga masih bunyi. Ya kan? Di jarak 40 senti masih bunyi. Nah, jadi jarak segini nih. Nah, tuh. Ya. Ini 40 sentian lah segini. Ini masih bunyi. Saya mundurkan lagi. Tuh. Dia masih bunyi jaraknya ya kan? Kalau jarak segini makin jauh, ya udah baru gak bunyi. Tapi kalau jarak segini, maka penyinaran relay Anda menjadi nggak efektif. Karena jaraknya terlalu jauh untuk alat yang sekecil ini.
Untuk alat kecil ini kalau jaraknya kira-kira ini sekitar 60-an senti lah. 60 senti itu nggak bagus, nggak begitu ngefek lah. Kenapa? Karena kayak daya dorong itu nggak cukup kuat. Walaupun safe ya, aman, jarak segini aman, nggak bunyi. Tapi kalau saya dekatkan, nah segini dia bunyi tuh. Apalagi segini, wah makin gede radiasinya. Nah maka alat yang ini, yang walaupun saya beli, saya invest dulu nih dari Amerika, merek cukup terkenal ya, saya nggak akan sebutkan mereknya, tapi ini cukup terkenal. Itu tidak tidak cukup daya apabila kita pakai dengan jarak 60 cm atau 70 cm yang tadi saya tunjukkan. Itu tidak cukup dayanya, karena terlalu jauh dan dia tidak punya chip untuk mendorong intensitas cahaya yang besar untuk ke arah sini. Jadi lux-nya tuh rendah. Nah, kalau jarak segini dia lux-nya rendah. Tuh, hanya nih, kalau saya tunjukkan di layar A itu kan, hanya jarak segini ya, hanya 1000-an saja. Nah, lux-nya nggak begitu besar intensitas cahayanya dan akhirnya tidak terkonsentrasi karena dia akan menjadi sangat lebar sekali, ya kan? Nah, terus ada yang lucu juga. Yang lucunya begini, ini saya matikan. Scott matikan. Secara teori harusnya dia tidak memancarkan radiasi dong, karena listriknya di off kan. Buktinya apa? Nggak nyala, ya kan? Kalau saya on kan, saya pencet ini, nah, nyala. Saya off kan, mati. Saya on kan, nyala. Saya off kan, mati. Ini bawaan dari kabel sananya. Nah, kemudian iseng saya ukur, ya. Kemudian saya dekatkan si alat ini ke yang mati ini. Nah, dia masih bunyi. Padahal kan mestinya kan udah mati kan, karena nggak ada lampu satupun yang nyala. Tapi masih di atas 60 volt per meter, 70 malah. Tuh, dia masih bunyi. Ini cukup aneh juga. Ya kan? Makanya lucu juga. Alatnya udah mati, mestinya nggak ada arus listrik, tapi masih bunyi. Tuh, ya kan? Nah, jadi artinya ya itulah pengalaman saya untuk nyari alat yang benar, kemudian saya bikin dengan spesifikasi yang saya mau, standarnya begini, 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 begini. Yang kalau mati harusnya nol, nggak boleh ada apa namanya radiasi apapun yang namanya barang dimatiin, alat dimatiin nggak ada arus, kok masih ada radiasi kan lucu, ya kan? Berarti artinya ini masih ada sambungan listrik apa gitu, listrik statis atau apa. Kalau misalnya nyala sih oke lah, tapi kalau misalnya mati, ya kan lucu banget tuh, masih masih ada angkanya, hmm, ya kan? Masih ada angkanya tuh dan masih bunyi. Aneh, padahal ini jaraknya udah jauh dari laptop. Masih 80-an tuh. Mestinya kan dia nggak bunyi. Ya kan logikanya ya, logikanya. Ya lain kalau misalnya dinyalakan. Kalau saya pencet apa namanya ini, nah ini kan berarti dia nyala. Ya kalau nyala sih oke lah secara logika dia berarti ada arus, karena ada arus berarti ada arus magnetik. Tapi kalau mati mestinya harus nol. Nah, tapi dia nggak nol. Tetap dia nyala. Oke, ini ajaib. Ya, nggak apa-apa. Ini saya kasih gambaran aja kepada peserta bahwa beginilah cara saya untuk menguji, untuk mengetahui apakah alat-alat ini memancarkan gelombang elektromagnetik yang boleh kita konsumsi atau dapat masuk ke badan kita secara aman atau tidak. Kalau misalnya dia dicabut secara penuh dari saklarnya begini, jadi saklarnya benar-benar saya cabut ya. Kalau tadi kan hanya stop kontaknya aja yang diceklek-ceklek. Kalau ini saklarnya betul-betul saya cabut, nggak ada arus nih berarti ya. Ini saklarnya saya cabut nih, nggak ada arus. Kalau nggak ada arus dia baru benar. Nah ini nol nih tuh, kelihatan dari jauh ya. Tuh, nggak ada arus kan nol. Ya, karena saklarnya semua dicabut. Tapi kalau saklarnya masuk, ini aneh juga kan. Padahal nggak di on kan tombolnya. Ya nggak apa-apa. Ini pengetahuan. Jadi merek mahal ya belum tentu. Maka saya mengcustom dari eh, pengalaman ya. Hmm, ya. Kemudian saya nyalakan. Sini ada powernya. Saya cetrek. Nah, ini kan nyalaan. Nah, ketika nyala, oh ya udah wajar lah kalau misalnya eh, bunyi, ya kan? Nah, wajar. Kenapa? Karena memang dia nyala. Nah, baru kemudian jarak 15 cm ya, 100 ya 130 atau 50-an. Kemudian jarak 20-an cm ini.
Nah, ini sudah jarak segini udah nggak bunyi nih. Eh, kayak jarak segini nih. Ini udah rendah sekali, udah di posisi ya 50-an lah. Hmm. Nih kelihatan ya, ini saya bacakan nih posisi. Nah kalau jarak di 30 cm ini, nah ini posisi di jarak 30 cm, alatnya ini hanya menunjukkan posisi di bawah 70. Nah, nih kelihatan ya, ini jarak segini. Ini posisinya 160-an, saya mundurkan, dia makin rendah, menjadi hanya 60-70-an. Di jarak 30 cm, ini supaya tidak terdistorsi dengan apa namanya laptopnya ya. Nah, ini terdistorsi. Oke. Ya kalau jarak segini, ya tentu saja dia nggak 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 akan bunyi lagi gitu. Kenapa? Karena udah terlalu jauh jaraknya kalau segini. Dia kenanya di posisi laptop. Tapi kalau misalnya posisinya dekat, nah seperti ini, nah dia udah nggak bunyi tuh. Posisi di 30 cm dia nggak bunyi. Kenapa? Ya karena ini posisinya posisi yang memang aman. Di posisi jarak 15 cm ini aman. Miligaussnya juga 0,0. Nah, terus yang menariknya adalah ketika misalnya lampu ini saya matikan, hmm, saya matikan lampunya. Berarti logikanya kan nggak ada arus, ya kan? Karena nggak ada arus, harusnya nggak ada arus listrik dong, ya kan? Maka ketika didekatkan ke sini, nah dia nggak bunyi, ya kan? Dia betulan nggak bunyi. Kenapa? Karena nggak ada arus listrik. Nah, karena nggak ada arus listrik tuh, maka dia nggak bunyi. Hmm, karena nggak ada arus listrik. Kalau yang tadi begitu dimatikan, dia masih bunyi, kan aneh. Harusnya kan dia nggak bunyi, tuh, ya kan? Dia nggak bunyi kan? Nggak nyala lah begitu, nggak kedip-kedip. Karena nggak ada arus listrik. Tapi kalau dinyalakan, saya cetrek, didekatkan, ya pasti kelihatan, ya kan? Tapi kalau dimatikan, nah, jadi ini udah comply, ibaratnya comply itu berarti sesuai dengan yang saya mau. Jadi ketika listrik dimatikan pada sambungan apa namanya colokan, maka nggak ada masalah. Dalam arti dia tidak menghasilkan radiasi apapun. Ketika kemudian dinyalakan, ya tentu saja dia ada jika jaraknya terlalu dekat. Maka dari itu pakai rekomendasi untuk apa namanya jarak yang direkomendasikan adalah pada posisi sekitar 20 sampai 30 cm. Nah, jadi kalau posisi 20-30 cm ini posisinya ya cukup aman. Bentar. Ya, posisinya dia cukup aman. Kenapa? Karena dia jarak ini mempengaruhi pada intensitas. Dan luxnya untuk yang alat MG ini, luxnya. Ah, jarak 15 cm, luxnya itu 24.000. Jarak 30 cm, luxnya itu masih sekitar 10 ribuan. Ya, masih ini jarak 30 cm segini masih 16 sampai 20 ribu. Saya tunjukkan di sini ya. Nah, kelihatan. Nah, ya kan? Masih 20 ribuan. Ini karena ada kali 10-nya itu kelihatan ada angka kecil di sudut kanan bawah di dekat jempol saya ada angka kecil, itu ada angka 10. Berarti masih besar, masih 20 ribuan lux ya. Jadi artinya intensitas cahaya ini jauh lebih besar untuk memasuki kulit dibandingkan yang saya beli yang bermerek ini. Yang bermerek ini lebih mahal, tapi intensitasnya kalah dibandingkan yang ini. Nah, maka itulah yang nanti akan saya launching di Januari, sehingga memastikan bahwa pada posisi-posisi tertentu ya, nah ini nggak apa-apa, di sini juga nggak ada masalah. Tuh, dia nggak bunyi kan? Dia nggak ada apa namanya, bunyi radiasinya. Hmm. Ya, karena di sini saya dekat dengan laptop, makanya saya agak-agak menjauh sedikit supaya posisinya fair ya. Nah, dia nggak bunyi sama sekali, ya kan? Nah, kalau saya geser sini, nah dia posisi dekat sama laptop. Nah, kalau di sini dia sama sekali nggak bunyi.
Nah, seperti itu. Nah, apa maksudnya? Ya, ini bahwa alat ini comply dengan apa yang saya mau ketika dimatikan, cetrek, lampunya mati, tidak boleh ada radiasi yang terpancar dalam bentuk apapun. Jadi harus nol. Nah, ini nggak bunyi. Harus nol. Ya kan, kelihatan. Sama sekali nggak ada nyalanya. Kenapa? Karena memang nggak ada arus. Kalau nggak ada arus, ya harusnya nggak boleh. Nggak boleh ada radiasi kan. Nah, itu. Jadi nanti akan diumumkan di eh, awal Januari. Dan ini sebagai, ya memang ini nggak bisa diperbandingkan dengan yang besar tadi. Secara jumlah LED-nya pun jauh. Kalau yang ini kan, nah, jumlah LED-nya lah banyak, sampai 60, ya kan? Kalau ini kan jumlah LED-nya lebih sedikit. Maka tentu saja luas penampangnya lebih kecil yang ini dibandingkan yang ini. Tapi ini sudah comply dengan apa yang saya harapkan, apa yang saya mau, yang bersesuaian dengan alat yang besar. Jadi kalau listrik dimatikan dia nggak memancarkan elektromagnetik, lalu jarak di posisi 15 sampai 30 cm itu aman elektromagnetiknya, tidak ada masalah. Di jarak 30 cm itu elektromagnetiknya sangat rendah dan bahkan bisa dibilang ya di bawah rata-rata standar kayak lampu biasa. Maka ini menjadi dasar pertimbangan untuk bisa dilepas, ya bisa dilepas ke masyarakat untuk dimiliki dan dijadikan sebagai salah satu alat terapi yang dapat membantu kita di dalam meningkatkan kesehatan yang ketika dikombinasikan dengan napas ritme akan jadi sangat powerful sekali dan sangat bagus banget. Jika Anda tertarik, silakan nanti hubungi Intan, nanti akan ada flyernya di sini. Eh, Khusus pembelian selama bulan Desember ini masih di diskon. Ya, masih ada diskon di Desember ini. Masih beberapa hari lagi. Sekarang 29, 30, 31, masih ada 2 hari lagi. Bisa lah. Harganya ini di 2,5 juta, tetapi di diskon menjadi 2.250.000. Apa yang didapatkan? Tetap Anda akan mendapatkan 12 bulan free kelas OMG Red Light. Jadi mendapatkan 12 bulan free kelas OMG Red Light. 1 tahun. Jadi ketika dibeli, memastikan Anda ngerti cara pakainya, Anda tahu cara memanfaatkannya baik untuk kesehatan diri sendiri maupun kesehatan keluarga. Misalnya orang tuanya lagi sakit, kalau ada eksim nanti gimana cara penyinarannya, durasi berapa lama, area mana, dan sebagainya. Seperti itu. Silahkan bila Anda tertarik, bisa hubungi Intan dengan diskon yang khusus di bulan Desember ini. Saya Mas Gunggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.